Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa bulan Ramadan yang kita telah lalui selama sebulan di tahun kemarin akan datang kembali hanya dalam hitungan hari saja. Tentunya di tengah mirisnya kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kita tetap harus mengupayakan yang terbaik dan maksimalkan semua usaha dan semua ikhtiar kita untuk menjadikan bulan Ramadan kali ini lebih baik daripada bulan Ramadan yang sebelum-sebelumnya kita lalui. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, dalam ayat ini Allah meminta pembuktian ke kita sebagai orang-orang yang sebagai umat yang sekarang untuk menjadi lebih baik lagi daripada umat-umat yang sebelum kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dari itu kita harus menjadikan bulan puasa kali ini lebih baik lagi daripada bulan puasa yang telah kita lalui sebelum-sebelumnya. Bulan Ramadan sendiri juga bisa diartikan sebagai bentuk pelatihan atau training yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat bisa dipergunakan untuk melatih atau mengasah skill spiritual yang kita punya. Nah, salah satu skill spiritual yang bisa kita asah ketika bulan Ramadan adalah skill kesabaran. Dalam kesabaran sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan. Yang kedua, sabar dalam menahan hawa nafsu. Yang ketiga, sabar dalam menahan amarah. Tentunya dalam bersabar menahan amarah itu sangatlah berat dilakukan ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sungguh itu sangatlah berat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya orang yang kuat itu bukanlah orang yang sering berkelahi, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan amarahnya. Sebegitu sulitnya menahan amarah sampai Rasulullah bersabda demikian gitu ya. Jadi di bulan Ramadan kali ini kita dilatih dan ditraining untuk dapat menahan amarah dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya sudah mulai nih udah kesel gitu, pengen marah lihat kamar berantakan atau rumah berantakan, istighfarin dulu, astagfirullahaladzim, biar nggak jadi marah. Nah, kalau misalnya udah istighfar tapi tetap marah, coba ambil air wudhu gitu ya, biar amarah itu nggak mengendalikan diri kita, yang nantinya bisa mengurangi pahala puasa kita gitu. Nah, selanjutnya ada bersabar dalam menahan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu sendiri ini sebenarnya agak sulit ya untuk dilawan karena datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari luar gitu. Bahkan ada yang pernah berkata bahwa hawa nafsu itu bahkan lebih keji daripada 70 setan. Jadi kalau misalnya kita habis melakukan maksiat gitu, jangan melulu salahin setan, karena yang paling jahat tuh adalah diri kita sendiri gitu lah, hawa nafsu kita sendiri. Nah, saya punya tips gimana caranya biar gak terjerumus dan gak terikut dengan hawa nafsu. Yang pertama itu adalah kita menjadikan seolah-olah hawa nafsu kita itu sebuah makhluk atau entitas yang sangat buruk gitu. Jadi pas misalnya nih ada godaan buat melakukan suatu maksiat gitu ya, terus kita menjadikan itu seolah-olah itu
adalah hal yang paling buruk atau makhluk yang paling buruk gitu ya. Terus pasti akan terbesit di dalam hati kita kayak, ya Allah, masa mau sih kalah sama makhluk yang buruk seperti ini gitu. Dan yang kedua, perbanyak melakukan kebaikan atau sibukkan diri dengan melakukan hal-hal yang baik. Itu pasti akan melupakan kita melakukan hal-hal yang buruk gitu. Dan yang terakhir ada bersabar dalam menghadapi cobaan. Kita semua pasti udah sangat khatam ya dengan materi ini. Pasti kita udah sering mendengar bahwa orang mukmin itu adalah orang yang jika ditimpa musibah dia bersabar, dan jika dia diberi nikmat dia bersyukur. Kalau misalnya ditimpa musibah atau lagi kena cobaan nih dari Allah, lagi diuji sama Allah, ya kita ingat-ingat aja rahmat Allah itu luas banget, bahkan gak sebanding sama cobaan yang kita alami. Ibarat kita nyelupin jari telunjuk kita ke samudra terus kita balikin lagi. Nah, rahmat Allah itu ya seluas samudra itu. Sedangkan cobaan yang kita alami ya cuma sisaan air dari samudra yang tadi kita celupin itu. Jadi ya Masya Allah, luar biasa. Nikmat Allah itu gak sebanding sama cobaan yang kita alami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tausiah kali ini. Semoga kita semua disampaikan pada bulan Ramadan, diberikan kekuatan serta kesehatan agar bisa menjalani puasa Ramadan sebulan penuh tanpa ada hambatan atau halangan apapun. Ya, semoga ikhtiar kita dimaksimalkan gitu ya, agar kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.